Trump mengampuni 2 kalkun tradisi Thanksgiving. Kebakaran hanguskan gudang, ratusan damkar dikerahkan. Hujan es ukuran jumbo kejutkan warga. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Trump mengampuni 2 kalkun bernama Goebel dan Wedel dalam tradisi tahunan Thanksgiving di Gedung Putih, Amerika Serikat. Di sini Trump menyindir mantan Presiden Joe Biden yang membatalkan pengampunan Peach dan Blossom November tahun lalu. On behalf of the First Lady and the entire Trump family, I want to wish all Americans dua kalkun tersebut. Ya, pembicaraan mengenai rencana perdamaian mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan tanda-tanda kemajuan positif. Namun untuk mencapai kesepakatan final akan membutuhkan lebih banyak waktu yang mengatasi kompleksitas konflik berkelanjutan. Perwakilan Amerika Serikat dan Ukraina membongkar hasil pertemuan di Jenewa pada Minggu 23 November 2025. Pertemuan mengenai rencana 28 poin mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina mencapai kemajuan. Namun rinciannya belum final karena masih ada perbedaan yang perlu diatasi. It is probably the most productive day we have had on this issue, maybe in the entirety of our engagement, but certainly in a very long time. Usai pertemuan delegasi Ukraina dan para penasehat keamanan nasional dari Inggris, Prancis, dan Jerman, pihak Ukraina menggelar pembicaraan bilateral dengan perwakilan Amerika Serikat pada hari yang sama. Malamnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak memberikan pernyataan secara terpisah. Rubio menyebutkan tim kini sedang meninjau beberapa usulan yang diajukan dalam pertemuan berupaya mengatasi perbedaan signifikan mengenai isu-isu krusial seperti batas wilayah, status Crimea, dan mekanisme pemulihan harus dijembatani. Rubio tidak merinci poin-poin spesifik dari rencana perdamaian yang didiskusikan. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan rumah rusak diterjang tornado menerjang wilayah Harris County, Texas. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa atau cedera serius.
Tornado menerjang wilayah Harris County, Texas pada Senin 24 November 2025 menyebabkan kerusakan. Video yang beredar di media sosial menunjukkan atap rumah terangkat, puing-puing berserak di halaman dan kolam renang serta jendela pecah. Menurut pejabat setempat, kerusakan ditimbulkan di antaranya ratusan rumah rusak dan pohon tumbang. Dikutip dari CNN, juru bicara Keamanan Nasional dan Manajemen Darurat Harris County, Brian Murray menerangkan peristiwa ini tidak menelan kematian atau cedera serius. Sebelumnya, tim penyelamat menelusuri puing-puing memastikan tidak ada warga terperangkap. Otoritas setempat mengimbau warga tidak bepergian karena banyak kabel listrik berserakan dan puing-puing di jalanan. Pemerintah mengeluarkan peringatan tornado wilayah timur Texas, termasuk Houston, serta beberapa bagian Louisiana. Pemirsa, hujan es jumbo berukuran lebih dari 10 cm menghantam kota Getúlio Vargas dan Erechim di Brasil. Hujan es membuat warga terkejut dan berhamburan keluar. Kejadian ini menimbulkan kerusakan di berbagai sudut kota. Hujan es berukuran besar terjadi di kota Getúlio Vargas dan Erechim, Brasil pada 24 November 2025. Saat itu terjadi badai melintasi wilayah Rio Grande do Sul. Warga kota terkejut mendapati bongkahan es raksasa turun secara mendadak dan menghantam atap rumah serta kendaraan. Menurut warga, suara benturan keras terdengar seperti hantaman batu besar. Ukuran es lebih dari 10 cm atau sebesar bola tenis atau sebesar telapak tangan orang dewasa. Peristiwa ini menjadikan salah satu hujan es terbesar pernah terjadi di wilayah tersebut. Sejumlah rumah rusak seperti atap pecah dan kaca jendela retak. Kendaraan terparkir di ruang terbuka mengalami kerusakan. Pihak berwenang menyatakan tidak ada korban luka serius dari insiden ini. Tim pertahanan sipil diterjunkan melakukan pendataan kerusakan dan membantu warga terdampak. Area dipenuhi pecahan bongkahan es dibersihkan menghindari gangguan aktivitas warga. Menurut ahli meteorologi, hujan es berukuran besar dipicu interaksi antara udara panas lembab di permukaan dan aliran udara dingin di atmosfer atas. Pemerintah daerah akan mengevaluasi sistem peringatan dini mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang di Southall, Barat London. Ratusan petugas pemadam diterjunkan mengendalikan api yang cepat membesar. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang di wilayah Southall, Barat London, Inggris pada Selasa 24 November 2025. Api diduga berawal dari bagian dalam bangunan dan dengan cepat merembet ke seluruh area gudang. Asap tebal membumbung tinggi dan terpantau dari jarak beberapa kilometer. Pihak berwenang mengimbau warga menutup jendela dan menghindari paparan asap. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran atau damkar diterjunkan mengendalikan si jago merah sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Dilaporkan tidak ada korban dalam insiden ini. Pekerja berhasil dievakuasi tepat waktu sebelum api semakin membesar. Penyidik menelusuri penyebab pasti kebakaran. Warga sekitar diminta selalu waspada dan mematuhi arahan petugas hingga kondisi aman. Peristiwa ini menjadi salah satu kebakaran terbesar di wilayah Barat London pada bulan ini. Ya pemirsa, kebakaran besar juga melanda gudang Grupo Q di zona Franca Las Brisas, Costa Rica. Api cepat membesar menghanguskan ribuan meter area industri dan memicu kepanikan di sekitar lokasi.
Kebakaran besar melanda gudang Grupo Q di zona Franca La Brisas, Costa Rica, Senin siang 24 November 2025 waktu setempat. Mengutip Weather Monitor, kobaran api membesar dengan cepat dan menghanguskan lebih dari 5.000 meter persegi area gudang, termasuk sejumlah truk yang berada di dalam fasilitas tersebut. Tim pemadam kebakaran dikerahkan menahan api agar tidak merembet ke bangunan lain di kompleks industri. Benemerito Cuerpo de Bomberos melaporkan total area terdampak mencapai sekitar 10.000 meter persegi, menjadikan kebakaran ini sebagai salah satu kebakaran terbesar tahun ini. Media lokal melaporkan kebakaran memberikan dampak signifikan bagi perusahaan Grupo Q dengan kerugian yang diperkirakan sangat tinggi. Warga diimbau menjauhi area karena asap pekat membumbung di atas langit kota. Lebih dari 10 unit mobil pemadam termasuk tanker diterjunkan memadamkan api, menghasilkan kepulan asap hitam tebal ke udara. Prioritas utama pemadaman mencegah api menyebar dan meminimalkan kerusakan ekonomi. Lokasi kebakaran terdapat penyimpanan minyak, ban, suku cadang, dan kendaraan. Pihak berwenang memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa. Pemirsa, desainer Simon Porte-Jacques memperkenalkan koleksi tas terbarunya Le Valerie. Tas dibuat dengan 2 ukuran yang didedikasikan Simon kepada mendiang sang ibu. Desainer Simon Porte-Jacques mencuri perhatian karena tas koleksi terbarunya. Simon memperkenalkan tas koleksi teranyar diberi nama Le Valerie. Tas tersebut didedikasikan Simon kepada sang ibu tercinta, merangkul nostalgia dan keindahan kehidupan pedesaan saat masa kecil di Prancis Selatan. Umumnya brand mewah menampilkan kesempurnaan, namun iklan tas ini justru menangkap momen berantakan. Menampilkan kehidupan ibu sehari-hari seperti kertas truk berserakan, tumpukan pakaian, dan kekacauan rumah tangga, menjadi narasi kasih sayang nyata. Pesan utama iklan ini viral di media sosial dan menuai pujian. Beragam komentar disampaikan, diantaranya berani menormalkan ketidaksempurnaan, perjuangan mengasuh anak, dan tuntutan ibu tampil serba sempurna. Tas Le Valerie menampilkan 2 ukuran dengan kisaran harga 27 juta rupiah dan 33,5 juta rupiah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Arab Saudi dikenal sebagai pusat sejarah Islam dengan 2 kota suci Makkah dan Madinah. Kini tengah menjalani transformasi besar melalui Rencana Nasional Saudi Vision 2030. Di antaranya dalam pengembangan mega proyek masa depan seperti The Line di kawasan Neom, Maraya Concert Hall di Alula, dan Qiddiya City sebagai pusat hiburan dan olahraga baru. Seperti apa rencana Saudi Arabia ke depan? Berikut informasinya untuk Anda. Selamat datang di Saudi Arabia. Saudi Arabia menempati posisi khas sebagai negara menampung 2 kota suci umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, pusat ibadah haji, umroh, dan sejarah Islam. Pemerintah menegaskan bahwa identitas negara ini sangat terkait dengan nilai-nilai Islam dan moderasi, dan bahwa pembangunan modern dilakukan sambil tetap menjaga akar tersebut. Rencana Vision 2030 sudah diluncurkan untuk mendiversifikasi perekonomian Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan meningkatkan sektor teknologi, pariwisata, budaya, serta hiburan. The Line adalah proyek kota linier futuristik dalam kawasan Neom di barat laut Arab Saudi. Dirancang tanpa mobil pribadi, tanpa jalan raya konvensional, dan tanpa emisi karbon dari transportasi.
Kawasan ini dirancang dengan tujuan untuk menjaga sekitar 95% dari lahan sebagai alam terbuka. The Line akan menggunakan sistem kereta cepat internal. Seluruh transportasi akan menggunakan energi listrik terbarukan dan sistem infrastruktur canggih seperti smart grid, AI, manajemen air dan limbah yang akan mendukung kehidupan sehari-hari. Proyek ini dimaksudkan menjadi model global untuk kota masa depan, menggabungkan manusia, alam, dan teknologi. Sebagai bagian dari strategi Vision 2030, The Line berfungsi sebagai pendorong investasi global, teknologi, dan pengembangan ekonomi baru di Arab Saudi. Maraya Concert Hall terletak di lembah Asar Al-Ula, sebuah wilayah yang kaya akan situs arkeologi dan lanskap batu kuno. Bangunan ini dirancang sebagai salah satu ikon budaya masa kini dalam konteks sejarah dan alam Al-Ula. Bangunan ini menampilkan 9.740 meter kubik kaca cermin pada fasadnya, sehingga menjadikannya bangunan bercerminan terbesar di dunia. Maraya berfungsi sebagai gedung pertunjukan multiguna seperti konser, konferensi, pameran, dan acara budaya internasional. Bangunan ini memberikan pengalaman di mana lanskap alam menjadi bagian panggung dan refleksi cermin memperluas ruang visual dan menghadirkan panggung alam. Qiddiya City adalah proyek giga, yaitu hiburan yang dikembangkan oleh Qiddiya Investment Company di bawah dana publik Arab Saudi. Berjarak sekitar 40 km dari pusat Riyadh. Proyek ini menggunakan filosofi Power of Play yang menciptakan kota hiburan, olahraga, budaya, dan residensial dalam satu kawasan terpadu. Di dalam Qiddiya terdapat taman tema bertaraf internasional dan taman air Aqua Arabia dengan 22 wahana di 8 zona tematik. Selain hiburan, akan terdapat distrik gaming and e-sport, fasilitas olahraga, seni dan budaya, serta kawasan residensial yang mendukung kehidupan warga dan pengunjung. Qiddiya bukan hanya destinasi wisata, proyek ini diharapkan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi nasional melalui diversifikasi sejalan dengan Vision 2030. Transformasi yang dilakukan Arab Saudi melalui proyek-proyek ini menunjukkan sinergi antara warisan spiritual, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi teknologi. Dari The Line sebagai model kota masa depan, Maraya sebagai ikon budaya, hingga Qiddiya sebagai pusat hiburan global, semuanya menunjukkan bagaimana negara ini melangkah ke masa depan tanpa melepaskan akar sejarahnya. Kini, Arab Saudi tengah menampilkan wajah barunya sebagai negara yang menghormati sejarah Islam, sekaligus membangun masa depan yang berbasis teknologi tinggi. Pemirsa, Thailand sebuah negara tak pernah kehabisan pesona alam yang memikat. Namun di balik keindahan Thailand terdapat warisan budaya yang tertanam kuat di setiap kotanya. Seperti apa keindahan Thailand? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Thailand. Bangkok, ibu kota Thailand, merupakan pusat ekonomi dan budaya, menjadi jantung kehidupan negeri Gajah Putih. Gedung pencakar langit berdampingan dengan kuil kuno yang megah. Sungai Chao Phraya membelah kota menjadi nadi bagi transportasi dan aktivitas warga. Sementara aroma rempah dari jajanan kaki lima menambah warna khas kota yang hidup siang dan malam. Namun di balik kemajuan Thailand, masyarakat Thailand tetap menjaga akar budayanya. Tradisi Wai, yaitu gerakan menundukkan kepala sambil menyatukan telapak tangan, mencerminkan rasa hormat yang dalam. Kehidupan sehari-hari di Thailand tak lepas dari nilai-nilai Buddhisme yang menjadi fondasi ketenangan batin di tengah laju modernisasi. Beberapa jam dari daratan utama, tersimpan surga tropis, yaitu Pulau Koh Phi Phi.
Pulau yang terkenal melalui film The Beach ini menawarkan air laut sebening kristal dan tebing batu kapur yang menjulang dramatis. Dua pulau utamanya yaitu Phi Phi Don dan Phi Phi Leh menjadi magnet wisatawan dari seluruh dunia. Namun kini pemerintah Thailand mulai membatasi jumlah pengunjung untuk menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Berbeda dengan pantai dan laut, Nakhon Ratchasima atau Korat menawarkan wajah lain dari Thailand. Salah satu warisan terpenting di wilayah ini adalah Phimai Historical Park. Kompleks candi batu pasir yang megah dari masa kejayaan Khmer kuno. Dibangun pada abad ke-11, Prasat Hin Phimai menjadi saksi percampuran antara ajaran Hindu dan Buddha Mahayana dengan relief halus yang menceritakan kisah Ramayana di dindingnya. Kini, Phimai bukan hanya situs sejarah, tetapi juga tempat warga Korat yang merayakan warisan mereka melalui festival tahunan yang memadukan tari, musik, dan pertunjukan cahaya di bawah langit malam. Perjalanan berlanjut ke utara menuju Chiang Mai, kota budaya yang dikenal sebagai Rose of the North. Disinilah denyut tradisi dan modernitas berpadu. Kuil-kuil kuno berdiri di antara kafe artistik dan pasar malam penuh warna. Wat Phra Tat Doi Sutet yang berdiri di puncak bukit menjadi lambang spiritual masyarakat Chiang Mai, tempat di mana doa dan kabut pagi seolah menyatu. Beberapa jam perjalanan dari Chiang Mai, terhampar provinsi Chiang Rai, berdiri Wat Rong Suea Ten atau kuil biru hasil karya murid sang maestro, Putta Kap Kai. Warna biru cerah mendominasi bangunan yang melambangkan kedamaian dan kebijaksanaan. Dari Bangkok yang modern hingga Chiang Mai yang syarat tradisi, Thailand menawarkan keindahan dalam berbagai wajah, baik dari alam, budaya, dan kehidupan masyarakat yang hidup beriringan dalam keharmonisan. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajil Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.